Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Hadirin para penonton YouTube kami Denny Al-Hanif Channel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami kedatangan seorang tamu, tamu dari Lampung, yang insya Allah besok kami akan melaksanakan kegiatan pelatihan Tibet yang dilaksanakan oleh DPW Astindo Sumsel. Insya Allah itu akan dilaksanakan pada hari Ahad di Masjid Taqwa dekat Terminal Perumnas. Hari ini kami akan sedikit mewawancarai, sedikit bertanya kepada beliau karena beliau merupakan salah satu founder dari Astindo. Karena kita ingin tahu Astindo itu apa, visi misinya apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang ingin bergabung di Astindo bisa tercerahkan dengan apa yang nanti beliau sampaikan. Kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin pertama saya tanyakan kepada Ustadz adalah yaitu Astindo itu apa sebenarnya? Astindo itu adalah sebuah organisasi yang kita dirikan atas dari kesatuan hati. Jadi kita mempunyai visi dan misi yang sama, tujuan kita berdakwah untuk umat dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa bermanfaat untuk umat. Jadi Astindo kita menggunakan logo berupa rumah. Jadi filosofinya bagaimana? Astindo adalah rumah kita bersama. Siapapun boleh. Walaupun aktif di organisasi yang lain, silahkan bergabung di Astindo tanpa harus meninggalkan organisasi yang lama. Kita merangkul semua dari berbagai macam organisasi, berbagai macam disiplin ilmu terapi. Selama ilmu terapi tersebut tidak melanggar syariat. Ada kepanjangannya enggak itu Astindo? Astindo ada Asosiasi Terapis dan Herbalis Indonesia. Asosiasi Terapis dan Herbalis Indonesia. Terus visi misinya Ustaz, visinya apa, misinya apa, dan apa yang ingin dicapai membuat pelatihan di Palembang ini? Pertama ya, visi kita adalah sehat berdaya bersama umat. Tentunya kita fokus kepada umat. Jadi mohon maaf untuk metode yang kita ajarkan khusus untuk saudara-saudara kita yang seakidah. Gitu. Jadi salah satu fungsinya apa? Untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtatan dan juga pendangkalan akidah. Itu yang harus kita maksimalkan. Masalah metode-metode yang lain kita tetap bersinergi karena tidak ada satupun metode yang sempurna. Jadi ya kita tetap bersinergi. Jadi tidak boleh kita membatasi diri kita dan kita sebarkan ilmu kita seluas-luasnya agar kita bisa bermanfaat untuk umat. Karena kita boleh organisasi lain itu ikut untuk kegiatan ini, enggak tertutup ya? Boleh, selama dia memang bukan pengurus. Jadi kalau memang pengurus organisasi lain silahkan bergabung di Astindo, tapi mohon maaf untuk menjadi pengurus Astindo belum bisa. Tetapi kalau mantan pengurus organisasi yang lain ingin bergabung dan menjadi pengurus Astindo, silahkan. Kami tidak pernah membatasi. Terus di Palembang ini harapan, apa tujuan atau harapannya yang diharapkan apabila Astindo ini berdiri di Sumsel ini, Mas? Ya mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama itu selalu dalam keridhaan Allah. Jadi tujuan kita bukan mengejar ridhonya makhluk, tapi keridhaan Allah. Jadi setelah kita ajarkan metode Tibet yang kita awali dengan pelantikan pengurus DPW Astindo Sumatera Selatan dan DPD Astindo Palembang. Nah, insya Allah semua peserta yang mengikuti pelatihan bisa langsung mahir. Dan kita beri kewenangan kepada pengurus DPW Astindo Sumatera Selatan dan juga DPD Astindo Kota Palembang untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berikutnya tanpa harus mengundang kami. Jadi silakan, kami tidak pernah membatasi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang, bukan kita mencari nama.
keridhaan makhluk tidak ada gunanya. Yang penting kita sama-sama berjuang mencari keridhaan Allah. Itu aja. Kita masuk ke metode, Ustaz. Ini kan Tibet. Tibet itu ada kepanjangan enggak? Ya, Tibet itu merupakan kepanjangan terapi bioelektrik dinamis. Kenapa menggunakan terapi bioelektrik dinamis? Kenapa? Terapi bioelektrik dinamis itu suatu penegasan. Bio adalah makhluk hidup dan elektrik adalah kita menggunakan listrik. Nah, dinamis itu mempertegas. Namanya listrik, ada yang namanya listrik statis, ada listrik dinamis, ada listrik alam, dan ada juga yang menggunakan tenaga dalam. Tapi dengan kita menggunakan terapi bioelektrik dinamis, otomatis sudah pasti yang kita gunakan listrik dari PLN. Jadi insya Allah tidak melanggar syariat. Alat yang digunakan memang dari listrik, Ustaz, ya? Dicolokkan ke listrik langsung ya? Benar. Jadi alatnya mungkin dengan metode listrik yang lain itu sama, secara garis besarnya sama. Tapi prinsipnya berbeda. Insya Allah dengan terapi Tibet ini, ya, anak kecil pun nyaman, bisa langsung mempraktekannya. Gitu. Ini alatnya, Ustaz, ya? Iya. Coba kita lihat dulu, Ustaz. Oh gini, ini alatnya ya. Jadi ini ada positif, ada negatif ya. Iya. Dan ini colokan langsung ke listrik. Iya. Insya Allah aman ya. Insya Allah Anak kecil bisa pakai ini. boleh, bisa langsung dipraktekkan. Gitu. Oh, gitu bisa. Dari anak kecil sampai orang tua bisa. Alhamdulillah bisa semua dan sudah terbukti. Kita testimoni dari beberapa peserta yang sudah mengikuti pelatihan, bahkan anaknya, putranya sendiri langsung diajarkan dan berani mempraktekkan. Anak kecil pun berani, bagaimana orang dewasa jadi takut. Ya. Ini tes pen itu apa, Ustaz? Nah, tes pen ini memang ada pelengkap, karena kita harus mengecek lempengan yang positif dan negatifnya. Jadi kelebihan kita apa? Alat yang kita siapkan sudah komplit. Jadi tidak perlu lagi kita pulang harus sibuk mencari alat kelengkapan terapi yang lainnya. Gitu. Aman jadi ya. Jadi fungsinya ini untuk perbaikan syaraf saja atau banyak, apa darah juga bisa kita perbaiki atau hal-hal yang bisa kita perbaiki dengan terapi listrik Tibet ini? Secara prinsipnya metode terapi apapun itu tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Secara prinsipnya. Tapi kenapa begitu diterapi keluhan seseorang itu bisa hilang? Karena memang secara prinsipnya terapi apapun itu kerjanya untuk menstimulan. Karena tubuh manusia diciptakan Allah memang sudah sangat sempurna. Orientasinya selalu sehat, selalu sembuh. Kalau sampai sakit berarti organ kita ada yang bekerja tidak maksimal. Jadi untuk menstimulan organ-organ kita agar bekerja lebih maksimal. Penyakit apa saja yang bisa kita terapi atau kita obati dengan terapi Tibet ini? Insya Allah semua keluhan bisa kita terapi dengan metode Tibet. Bahkan bisa untuk mendeteksi gangguan metafisik. Iya, tapi ingat, bukan berarti terapi Tibet bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau ada terapi lain yang mengatakan, oh terapi ini bisa digunakan untuk meruqyah. Pertanyaannya, ruqyah ada dua. Ruqyah syariah dan syirkiyah. Kalau syariah jelas yang kita baca ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Syirkiyah yang kita baca berbeda. Nah ini masuk kategori yang mana? Jadi tidak tepat. Tapi kalau Tibet kita pertegas, ini hanya bisa untuk mendeteksi gangguan metafisik. Tapi untuk menuntaskan itu harus di ruqyah. Bisa disinergikan dengan ruqyah. Gitu. Jangan sampai kita salah kaprah. Oh terapi ini bisa digunakan untuk meruqyah, ya kan? Nah itu kurang tepat, gitu kan? Kalau orang yang jantungan, Ustaz, boleh pakai ini, nanti terkejut dia. Insya Allah untuk pasien-pasien yang memiliki keluhan penyakit jantung itu sangat aman. Dan kami sudah ada beberapa kasus yang bahkan sudah dipasang ring, itu beliau merasa nyaman diterapi dengan metode Tibet ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Ustaz selama dari Palembang bisa nyaman dan bisa memberikan ilmunya kepada orang-orang Palembang
dan orang-orang Palembang khususnya dan umumnya orang-orang Sumatera Selatan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ini, memanfaatkan ilmu yang ada ini untuk jalan dakwah salah satunya. Terima kasih Ustaz untuk sedikit wawancara ini, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Itu saja. Sedikit tambahan. Ya, boleh. Untuk semangat kita di Astindo dan motivasi kami mengajarkan terapi bioelektrik dinamis atau Tibet ini, itu hanya untuk menyebarkan keilmuannya, bukan untuk komersil. Ya, jadi kami hanya menyampaikan ini loh metode yang kami kembangkan. Bukan berarti kami penemunya, bukan. Tapi hasil pengembangan dari metode listrik yang lain yang selama kita kaji selama bertahun-tahun. Dan insya Allah menurut kami ini nyaman dan sudah dibuktikan dengan peserta-peserta yang sudah mengikuti pelatihannya. Iya. Dan untuk kedepannya kita serahkan kepada DPW Astindo Sumatera Selatan dan DPD Astindo Kota Palembang. Silakan dikembangkan. Jadi tidak ada larangan, tidak ada batasan, silakan. Selama memang dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Insya Allah kita sama-sama berjuang bersama mencari keridhaan Allah dan tidak ada saling sikut, saling fitnah, saling gibah, ya, karena kita sama-sama berjuang. Ruh kita ada fastabiqul khairat. Insya Allah selalu dalam keridhaan Allah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Itulah tadi saudara-saudariku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari salah satu founder dari Astindo. Mudah-mudahan terapi yang beliau bawa pada hari ini untuk diajarkan besok bisa bermanfaat untuk orang-orang Palembang khususnya dan orang-orang Sumsel umumnya. Demikian dari kami channel Denny Al-Hanif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.